Progo pastivinews.com, hasil pemilu legislatif tahun 2024 untuk Kabupaten Kulon Progo dilantik Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. 40 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2024 sampai tahun 2029 diambil sumpahnya di kantor DPRD Kulon Progo. Rangkaian rapat paripurna Dewan ini ada serah terima palu Dewan yang diserahkan dari Ketua Dewan tahun 2019 sampai tahun 2024 Ahid Nuryati SE kepada Arif Syarifuddin dari PDIP yang ditetapkan menjadi Ketua untuk sementara DPRD Kulon Progo. Sedang Wakil Ketua juga anggota DPRD Kulon Progo diisi oleh Lajio Yok Mulyono dari Partai Gerindra yang memang sejak lama juga menjadi bagian dari pimpinan DPRD. PJ Bupati Kulon Progo, Sri Nurkiasiwi, di hadapan para anggota DPRD terlantik, menyampaikan agar dalam menjalankan tugas untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat yang harus di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bupati PJ juga menegaskan bahwa anggota DPRD tersebut memiliki ikatan yang sangat kuat dengan partai politiknya. Meski demikian, dalam mengemban amanah rakyat sebesar apapun kepentingan partai politik, maka tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, papar Sri Nurkiasiwi meneruskan amanat Tito Karnavian dalam pelantikan tersebut. Dari Kulon Progo, Tim Liputan Media pastivinews.com, update pelantikan DPRD Kulon Progo 2024. Yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya guna, serta spiritual mampu menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada alam dan melayani sesama. Hadirin rapat paripurna DPRD yang kami hormati, pemilu legislatif tahun 2024. Periode masa bakti 2019-2024 mengalami masa-masa sulit, terutama ketika bangsa ini didera pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Tentu itu menjadi catatan penting karena berkat kerjasama dan koordinasi yang baik, persoalan pandemi yang telah mengganggu berbagai sektor kehidupan dan mengubah perilaku sosial secara perlahan telah dapat diatasi dan pulih kembali. Kerjasama dan koordinasi, sinergi dan harmoni, soliditas dan solidaritas dalam melaksanakan ketugasan inilah menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang tangguh, terbuka, komunikatif, efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menjalankan program yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Gubernur tentang persediaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo masa jabatan tahun 2024-2029. Meresmikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo masa jabatan tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak merupakan kebijakan dan keputusan ini terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. 2. Kemudian mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2024. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cap dan ditandatangani Hamengkubuwono X. Salinan putusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan seterusnya angka 18 yang bersangkutan untuk diketahui dan atau digunakan sebagaimana mestinya. 24. Tentang peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo masa jabatan tahun 2024-2029. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1, nama Titi Wijayanti SE, Partai Politik PKB, Daerah Pemilihan Kulon Progo 1. 2.
Sutresno PKB Kulon Progo 2, 3. Suharto PKB Kulon Progo 3, 4. Kartono PKB Kulon Progo 4, 5. Khois Reza Fahmi PKB Kulon Progo 5, 6. Adi Sutresno Partai Gerindra Kulon Progo 1, 7. Sandy Yulistia Prihandini SE Partai Gerindra Kulon Progo 1, 8. Tito Kurniawan SH Partai Gerindra Kulon Progo 2, 9. Rian Nur Fajar Partai Gerindra Kulon Progo 3, 10. Lajio Yok Mulyono Partai Gerindra Kulon Progo 4, 11. Raden Sunarwan SE Partai Gerindra Kulon Progo 5, 12. Canggih Pulung Prabandaru SH PDIP Kulon Progo 1, 13. Aris Sarifuddin PDIP Kulon Progo 1, 14. Edi Priyono SIP PDIP Kulon Progo 1, 15. Puspita Sari Apriani SK PDIP Kulon Progo 1, 16. Ida Restanti SH PDIP Kulon Progo 2, 17. Pancar Kokodrio SE PDIP Kulon Progo 2, 18. Rizal Adiatma PDIP Kulon Progo 2, 19. Dewi Nugraheni ST PDIP Kulon Progo 3, 20. Dr. Anda Eksi Muryaningsih PDIP Kulon Progo 3, 21. Yuliantoro SE PDIP Kulon Progo 4, 22. B. Dwi Nugroho Santoso PDIP Kulon Progo 4, 23. Tu Kijan PDIP Kulon Progo 5, 24. Mujiharsa SH PDIP Kulon Progo 5, 25. Raden Bernardus Sri Salindra Putra SE Partai Golkar Kulon Progo 1, 26. Widianto SPD Partai Golkar Kulon Progo 2, 27. Wisnu Prastya Partai Golkar Kulon Progo 3, 28. Dr. Andes Sasmita Hadi Partai Golkar Kulon Progo 4, 29. Agus Supriyanta Partai Golkar Kulon Progo 5, 30. Nasib Wardoyo SPD Partai Nasdem Kulon Progo 1, 31. Hajah Auka Rahmawati Darajah AMK PKS Kulon Progo 1, 32. Jenny Widiatmoko PKS Kulon Progo 2, 33. Dr. Andes HM Mariono PKS Kulon Progo 3, 34. Agung Raharjo ST PKS Kulon Progo 4, 35. Suryanto PKS Kulon Progo 5, 36. Haji Suradi STMT PAN Kulon Progo 1, 37. Budi Hutomo Putro SS PAN Kulon Progo 3, 38. Upia Al Hasan PAN Kulon Progo 4, 39. Angga Pratama PPP Kulon Progo 2, 40. Husen Pambudi PPP Kulon Progo 5. Gubernur Daerah Istimewa Jakarta cap dan ditandatangani Amuku 2010. Pembacaan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ucapan sumpah yang dilakukan, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah akan memandu pengucapan sumpah berjanji anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo
masa jabatan tahun 2004-2009. Ya, saudara, sebelum memangku jabatan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo mengucapkan sumpah atau janji secara agama apa? Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafaz sumpah yang akan saya pandu. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang beragama Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kulon Progo. Rajio Yogyono dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kulon Progo. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa. Pengasih 12 Agustus 2024, Sekretaris DPRD ditandatangani Sarji SIP MAP. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh pimpinan sementara DPRD. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, perkenankanlah kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada pertama seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita semua. Kedua, kepada saudara pejabat bupati dan jajarannya, unsur Forkompimda serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman,
jujur, dan adil. Ketiga, saudara pimpinan dan anggota DPRD Kulon Progo masa jabatan 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD yang tentunya tidaklah ringan. Keempat, kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dan jajaran penyelenggara pemilu sampai KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan. Kelima, kepada Bawaslu dan Panwaslu yang ada di tingkat Kapanewon, Kalura hingga TPS yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami juga mohon doa restu dan dukungan dari hadirin sekalian agar kami dapat mengemban tugas sebagai pimpinan sementara ini dengan baik dan lancar sehingga terbentuknya pimpinan definitif. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh saudara pejabat Bupati Kulon Progo. Disilakan. Ini rekan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten yang khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusional di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentunya menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik
di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Bangsa dan negara dengan didasari niat tulus dan ikhlas. Mohon izin saya sampaikan ada satu pesan ungkap yang harus kita hikmati bersama. Kerjakanlah tugas-tugasmu, kerjakanlah kewajiban-kewajibanmu dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa pernah berhitung-hitung untung dan ruginya. Dan kepada saudara dan Forkompinda dan seluruh hadirin semua, kami mohon doanya agar kami dapat membawa lembaga dewan ini dengan baik, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan dapat membawa lembaga ini dengan benar dalam melaksanakan fungsi anggaran, benar dalam melaksanakan fungsi legislasi, dan benar dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dan semoga lembaga ini bersama kita semua dapat membawa Kulon Progo ke depan menjadi lebih baik, lebih makmur, adil dan sejahtera, menjadi satu daerah, menjadi satu kawasan, menjadi satu keluarga.